akhirnya Pak Eko memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di kota Solo. Setelah sampai di kota Solo, Pak Eko memulai merintis dari hal-hal yang beliau lakukan secara mandiri di tempat kerjanya yang dahulu, yaitu menjadi pendamping dan konsultan untuk merintis bisnis retail di kota Solo dan sekitarnya. Hal pertama yang dilakukan Pak Eko dalam mendampingi pelanggannya adalah menyesuaikan budget terlebih dahulu. Setelah estimasi budgetnya yang telah didapat, barulah melakukan survei lokasi. Survei lokasi tempat usahanya yang nantinya akan dibangun sebagai toko retail. Kemudian beliau melakukan rekrutmen karyawan, diawali dengan tes dan kemudian menentukan posisi karyawan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing. Setelah SDM-nya sudah terpenuhi, maka barulah beliau mengundang para distributor besar untuk mengisi barang yang ada di toko sebagai stok barang yang akan dijual nantinya. Sedangkan prosedur yang dilakukan dalam tata cara membuka toko yang baru adalah: pertama, pemilik hanya menyediakan tempat, menyediakan infrastruktur toko, dan setelah itu pemilik cukup memantau saja dari laporan yang Pak Eko buat. Lamanya pendampingan tergantung permintaan dari pemilik toko. Dalam semua bisnis pasti ada risiko. Dalam bisnis toko retail juga ada risiko yang mengikutinya. Di antaranya adalah kehilangan barang atau kerugian bagi pemilik toko, terutama bagi pemula untuk bisnis retail. Beliau sudah membuat bagaimana untuk mengatasi hal itu sehingga dapat diminimalisir dan dapat mencegah kehilangan barang dan kerugian itu terjadi. Dan untuk penataan barang sendiri, Pak Eko mempunyai trik dalam penempatannya. Salah satunya dengan cara menerapkan planogram seperti planogram tersebut. Seperti apa planogram tersebut? Yuk kita simak pemaparan beliau. Jadi untuk toko yang baru buka, masalah losis, kehilangan atau kerugian itu selalu jadi momok atau jadi yang ditakutkan oleh para pemilik, terutama pemula untuk usaha pertokoan. Jadi solusi saya sebagai pendamping itu selalu memberikan SOP yang standar, mulai dari pelaku usahanya, pemilik, pengawas toko, kasir, dan para SPG atau cleaning service, sehingga pada saat terjadi kehilangan itu bisa dipantau kalau memang ada bukti dari kamera, terus kita proses dengan pihak kepolisian. Kalau memang sangat berat, biasanya sih kita selesaikan secara kekeluargaan, itu melibatkan semacam keamanan lokal. Di situ kita suruh ganti barang yang dicuri maksud saya, itu sekian kali lipat dari harga produk, terus dibuatkan surat pernyataan tidak akan mengulangi wilayah situ dan bersedia diberi beban lebih berat apabila mengulangi perbuatan tersebut. Penataan barang namanya planogram itu menyesuaikan kebutuhan yang utama. Maksud saya, barang yang paling laku itu tidak harus ditaruh di depan. Kenapa? Kalau orang butuhnya cuma satu titik, selesai pulang, keluar. Tapi kita punya planogram ini, kita alihkan barang yang paling laku justru di belakang. Karena apa? Begitu dia menuju barang yang dicari, kan dia sempat melihat kiri kanan barang yang lainnya, sehingga kepikiran, oh ya saya butuh ini. Jadi yang tadinya katakanlah cuma butuh Indomie atau kebutuhan pokok yang agak ke belakang yang paling laku, misalnya kebutuhan sembako lain-lainnya, karena dia melewati kiri kanan itu, sehingga waktu kembali menuju kasir dia akan nyamber barang kebutuhan yang di luar dugaan karena bersit, oh ya saya nambah ini, nambah itu, begitu. Kalau promosi toko dalam yang 3 bulan itu kita kerjasama dengan para supplier. Jadi katakanlah yang kosmetik itu biasanya kita ajak demo kecantikan. Terus yang produknya sembako semacam Indofood itu kita ajak demo masak. Padahal yang kita proses, jadi dari pihak Indofood kita undang hanya menyediakan SDM, personil, sama perangkatnya, bahan semuanya dari toko, sehingga dia beli dari toko itu sudah semacam HPP karena mau dijual lagi.
Nah, itu nanti kita demokan ke pelanggan itu untuk mengangkat penjualan tadi, sehingga barang itu selalu muter. Khusus barang yang expirednya pendek itu selalu kita branding, istilahnya purchase on purchase, POP. Jadi beli banyak lebih murah. Jadi katakanlah beli 3 gratis 1 atau beli 3 ada potongannya. Dan itu biasanya diserbu oleh kebutuhan singkat, biasanya anak-anak kos itu atau ibu rumah tangga itu yang kita branded. Jadi katakanlah satu packing itu minimal 3 atau 5 buah, dan harganya beda dengan pengambilan satuan. Itu untuk mencegah expirednya yang terlalu pendek. Saya kan menggunakan online sesuai pelatihan saya di PLUT atau juga dinas dari kementerian terkait di Balai Kota. Itu saya menggunakan OLX sama Google My Business, sisanya free. Dan yang OLX itu berbayar, jadi kita matok tidak lebih dari 100.000, tapi pasarnya besar. Pernah juga mencoba di Facebook, tetapi jangkaunya terlalu luas, sehingga akhirnya kita hentikan. Alhamdulillah saya menggunakan jaringan online, jadi pelanggan area Solo Raya justru paling banyak luar kota. Mulai dari Klaten, terus daerah Juwangi, Purwodadi, terus Ngargoyoso, terus Wonogiri, atau terakhir kemarin saya ngerjakan di Jatisrono, itu daerah Wonogiri ke timur masih 47 kilo. Kenapa begitu? Karena jaringan internet itu kayaknya sekarang sudah merajai dan tidak hanya dalam kota, itu sampai di pelosok, dan itu sangat menjanjikan. Tipikalnya beda dengan orang kota, mulai dari tawar-menawar hingga saat deal untuk pelaksanaan pekerjaan. Saya awalnya tertarik diajak bergabung di PLUT, yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu di Kendingan, karena wilayah saya Banjarsari, jadi harus ketemu dengan Pak Teguh. Padahal di sana ada 5 kecamatan dan ada 5 konsultan yang mewakili masing-masing kecamatan. Di sana sering ada pelatihan yang mulai dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan tahu untuk tingkat lebih. Jadi ada tingkat dasar, menengah, dan mahir sesuai dengan kelasnya. Saya bergabung di PLUT mulai tahun 2016. Jadi sering mengikuti pelatihan yang sifatnya mulai dari dasar hingga digital. Artinya digital itu untuk online-nya. Karena di sana ternyata ada komunitas yang sangat membantu, dan oleh para pakar atau tutor yang sangat berpengalaman sesuai dengan bidangnya. Terakhir itu sistem digitalisasi online, jadi untuk memaksimalkan penjualan secara online. Itu di Hotel Western, atau juga ada pelatihan yang sifatnya offline, itu di PLUT dari Dinas Koperasi atau dinas terkait, mulai dari Dinas Perdagangan atau Dinas Pariwisata atau yang lainnya. Karena di sana saya juga bisa mematenkan produk saya, yaitu kemarin di Solo Tigo itu dari Dinas Pariwisata dan Koperasi Jawa Tengah. Kalau nggak salah di Sporapor, yaitu di Hotel Wahid. Itu saya mematenkan produk saya Seraya Wahana itu pada kelas 35. Jadi di sana diperinci bahwasanya kelas 35 itu untuk penataan barang, pendampingan, dan penataan toko, mulai dari komputerisasi hingga barang penataannya.